sebentar. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai nanti tentang bagaimana laporan posisi keuangan, konsep pengakuan, dan pengukuran akun-akun dalam laporan keuangan sendiri. Seperti biasa, buku yang saya pakai dari Pak Amilin, itu terbitan dari Universitas Terbuka, nanti bisa kalian cari. Atau misalnya kalau kalian mau pinjem, cari rekan-rekan yang di sana bisa juga. Ini sangat murah, sangat terjangkau juga bukunya. Jadi kali ini kalau kita akan belajar, sebelumnya saya akan kasih soal begini dulu. Karena kita menganalisis informasi keuangan, ada sebuah mungkin pertanyaan kayak seperti apa sih Pak analisis informasi keuangan? Nanti kita akan termaksud menganalisis rasio-rasio yang ada, ya, termaksud rasio kebangkrutan, yang menggunakan Altman Z-score, terus menggunakan juga yang ini sekarang saya kasih contoh dengan menggunakan yang namanya payback period atau periode pembayaran kembali. Pertanyaannya adalah begini, Pak, ini fungsinya buat apa? Fungsinya satu, jika kalian nanti sebagai investor atau sebagai owner mau melihat kira-kira ini layak diinvestasikan aset ini atau tidak. Atau jika kalian sebagai debitor, apakah jika saya meminjamkan uangnya kepada entitas atau perusahaan atau lembaga, apakah nantinya ini akan layak untuk sebagai modal investasi? Nah, ini yang pertama akan kita lakukan sebagai mata kuliah analisis informasi keuangan. Contohnya begini, ya. Di buku di monitor kalian bisa lihat ada yang namanya perusahaan yang menanamkan modalnya dalam bentuk investasi senilai 48 juta. Dari investasi, Dari investasi tersebut diperoleh keuntungan setelah pajak senilai 10 juta. Jika ada depresiasi senilai 6 juta, berapa periode pembayaran kembalinya? Dan apakah aset tersebut layak diinvestasi? Nah, dari sini dulu soal ini kalian harus memahami makna atau kata-kata dari soal ini. Ada yang mengerti namanya depresiasi? Sudah mengerti semua ya? Di akuntansi ada depresiasi dan amortisasi. Depresiasi kira-kira apa ya? Ada yang membantu menjawab? Depresiasi berbeda dengan amortisasi. Ada? Barangkali saya memberikan nilai keaktifan di kelas. Halo? Pengembangan nilai Ya. barang ya, Pak? Ya. Aset itu akan mengalami penyusutan. Nanti kita di materi ini juga akan mempelajari mengenai aset. Jadi aset sendiri akan mengalami penyusutan. Penyusutan itu yang disebut depresiasi. Ya. Nanti bentuk-bentuk aset akan kita klasifikasikan. Nah, kalau amortisasi apa? Amortisasi adalah aset yang tidak berwujud. Contohnya seperti apa? Merek, terus apa lagi ya? Logo, branding itu termasuk bisa diamortisasi, disusutkan bentuknya. Nah, jadi dari kalimat ini sudah jelas ya, ada perusahaan nanamkan modal 48 juta, investasinya diperoleh keuntungan setelah pajak senilai 10 juta, ada depresiasinya sebesar 6 juta. Berapa periode pembayaran kembalinya? Ya, jadi perusahaan yang mau tahu nih, kalau saya investasikan 48 juta, apakah layak untuk menanamkan modalnya? Ya, kita analisis nih dalam pelajaran ini ya. Nah, caranya bagaimana? Rumusannya, periode pembayaran kembali itu adalah nilai sekarang dibagi kas masuk bersih dikali setahun. Ya, formulanya seperti ini. Ya, diketahui tadi kalimatnya ada sebuah investasi sebesar 48 juta, ada keuntungan setelah pajaknya 10 juta dan depresiasinya 6 juta. Nah, keuntungan setelah pajak dan depresiasi dijumlahkan menjadi 16 juta. Kemudian dimasukkan nilai sekarang sebesar 48 juta
ya, nilai dari tadi investasinya, kemudian dibagi kas masuk bersih. Nah, aliran kas masuk bersihnya sebesar 16 juta. Maka didapatnya 3 tahun. Nah, angka ini 3 tahun sudah dapat menganalisis belum informasi tersebut? Belum. Nah, jadi bagaimana keadaan perusahaan itu layak atau tidak layak? Kalau dengan prinsip yang ada di baik di teori di buku maupun di kehidupan nyata, kalau investasinya kurang dari 5 tahun, ya ini perlu dicatat ya, kurang dari 5 tahun, maka dapat dikatakan itu layak investasi, ya, atau punya prospek yang bagus. Kalau investasinya lebih dari 5 tahun, maka itu tidak layak. Nah, kenapa? Karena investor hanya ingin pembayarannya atau debitur nanti pembayarannya cepat menghasilkannya, tidak lama, tidak membutuhkan jangka waktu yang lama. Seperti itu pada umumnya, ya. Nah, kembali ke materi kita. Nah, dalam analisis laporan keuangan, nanti kita akan bahas nih, ada 5 bentuk laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan. Yang pertama, kita akan bahas namanya laporan posisi keuangan atau yang dikenal neraca, laporan laba rugi, aliran kas, perubahan ekuitas, dan CALK, catatan atas laporan keuangan. Nah, teman-teman sudah mengerti waktu pada pelajaran pengantar akuntansi ada yang namanya neraca. Neraca itu digunakan untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan atau dibilang potretnya nih. Kondisi keuangan perusahaan pada waktu tertentu ya. Meliputin apa? Aset dan klaim atas aset tersebut. Nah, aset dan klaim itu biasanya kita akan kenal yang namanya rumusan seperti aset sama dengan kewajiban. Kewajiban ini ya, atau di bahasa Inggrisnya adalah liabilitas ditambah ekuitas. Nah, ini rumusan yang ada di dalam laporan keuangan. Aset sama dengan kewajiban atau liabilitas tambah ekuitas. Nah, kemudian pertama, pengakuan, penilaian dan klasifikasi aset ya. Nah, kemudian di sini sumber daya mana yang akan diakui sebagai aset? Apabila ya berupa besarnya, bagaimana klasifikasi aset dalam neraca. Nanti kita pelajari. Jadi aset-aset ini bisa dikenal dengan yang kedua ini. Yang pertama, perusahaan akan memperoleh hak penggunaan aset tersebut dari hasil transaksi atau pertukaran pada masa lalu. Ya, dia bisa melakukan transaksi atau pertukaran pada masa lalu. Yang kedua, dikategorikan sebagai aset ketika mempunyai manfaat ekonomis di masa mendatang dan diukur dan dikuantifikasikan dengan ketepatan yang memadai atau reasonable. Nah, aset juga bisa berupa moneter atau moneter aset seperti kas piutang dan investasi pada obligasi atau aset non-moneter aset ya. Kalau kita bicara dengan klasifikasinya lagi, ya, klasifikasi aset itu banyak sekali. Nanti dalam buku pelaporan keuangan ada yang pertama klasifikasi aset itu aktiva lancar, yaitu mencakup aset yang akan dijual, dikonsumsi dalam jangka waktu dekat atau dalam 1 tahun, seperti kas, piutang, persediaan, dan utang muka pembayaran. Nah, klasifikasi 2 ini yang dikategorikan sebagai aset tidak lancar. Sebentar, sepertinya ada yang masuk di ini. Saya harus approve dulu. Saya lanjutkan kembali. Nah, klasifikasi yang kedua dikategorikan sebagai aset, itu aset tidak lancar. Seperti apa? Bangunan pabrik dan peralatan ya. Artinya apa? Artinya aset-aset ini berwujud tapi berumur panjang tapi tidak dimaksudkan untuk dijual cepat. Ya. Untuk tidak dijual cepat kategorinya itu, seperti tanah, bangunan, mesin, mobil dan komputer. Bisa saja dijual, tetapi pada saat yang dilakukan penjualan tidak ditemukan harus menemukan pembeli yang cocok baru dilakukan penjualan.
Nah, selanjutnya ada yang klasifikasi kedua, aset ini diklasifikasikan sebagai investasi, yaitu mencakup investasi pada obligasi, saham, surat berharga, dan jangka pendek. Ini juga bisa dikategorikan aset. Kalau dalam standar akuntansi keuangan, aset yang seperti investasi ini nanti akan dibagi dua lagi, jadi ini aset berupa investasi ini akan dibagi dua, dimiliki hingga jatuh tempo atau dijual, ya, suatu waktu dapat dijual. Nanti kalau dimiliki sampai jatuh tempo seperti apa, Pak? Seperti nanti bentuknya obligasi, ya, seperti atau surat hutang, gitu ya. Nanti gimana lebih jelasnya untuk itu nanti ada namanya financial, pelajaran tentang keuangan, financial, kalau nggak salah financial accounting, nanti akan lebih ke arah situ. Nah, kemudian yang keempat, bentuk klasifikasinya adalah aktiva yang tak berwujud atau intangible asset, yaitu mencakup paten, perusahaan, trademark atau franchise, dan goodwill. Ya, ini yang tadi dibilang seperti amortisasi yang harus ada di perusahaan. Jadi ada misalnya ada depresiasi, juga ada amortisasi. Ya, bentuk amortisasi seperti apa? Hak paten perusahaan, trademark, merek atau trademark tadi ya. Kemudian ada franchise dan goodwill, ya. Kemudian kalau kita bicara tentang pengakuan, penilaian dan klasifikasi kewajiban utang atau liabilitas, kita juga bicara tentang utang, ya. Yang kedua, utang itu adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk menyerahkan kas barang atau jasanya dalam jumlah relatif besar, pasti ada di masa datang dengan periode yang pasti, dan sebagai ganti atas manfaat atau jasa yang diterima oleh perusahaan pada masa lalu. Dengan kata lain apa? Mau dijelaskan bahwa perusahaan itu tidak akan lepas dari namanya hutang, baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Jadi perusahaan dalam mendukung operasionalnya pasti akan ada utang. Kalau ditanya, Pak, ada gak perusahaan yang tidak terlilit utang? Sepengetahuan saya sampai saat ini tidak ada operasional perusahaan yang tidak berutang, gitu ya. Karena dalam kesehariannya perusahaan itu sangat membutuhkan dana besar, termasuk apa? Membayar gaji, membayar listrik dan sebagainya. Sementara pendapatannya belum ada, penjualannya belum ada, belum masuk, seperti itu. Kecuali yang sekarang pandemi ini yang sedang di digadang-gadang yang supaya mengurangi hutang adalah dengan menggunakan sistem JIT, just in time. Jadi ketika ada pesanan barulah diproduksi. Tetapi tetap saja akan ada operasionalnya, akan dikeluarkan dulu sebelum dilakukan pembuatan atau pesanannya, seperti itu. Nah, yang kemudian yang berikutnya adalah penilaian dan pelaporan ekuitas modal saham. Ya. Nah, saham sendiri merupakan klaim paling akhir urutannya atau haknya apabila perusahaan itu mengalami kebangkrutan. Jadi paling akhir nih saham ini. Kas yang dipakai untuk melunasi hutang terlebih dahulu, kemudian kalau ada sisanya, kas tersebut digunakan untuk membayar pemegang saham. Jadi kalau misalnya katakanlah PTA ini bangkrut, ya. Nah, gimana ini ke hak pemegang sahamnya? Itu diurutkan paling akhir. Setelah semua beban-beban yang ada, termasuk hutang-hutang yang ada, dilunasi dulu. Kalau ada sisanya, maka akan dilakukan pembayaran kepada para pemegang saham. Ini juga merupakan resiko ketika menjadi investor dari kepemilikan perusahaan atau dalam arti mempunyai posisi saham, ya. Nah, ini kalau dalam buku yang ada contohnya merupakan ilustrasi neraca. Kita juga sudah pernah buat pada mata kuliah pengantar akuntansi, ya. Kemudian pada bagian kedua laporan keuangan tadi sudah, pertama adalah laporan posisi keuangan dalam kurung neraca. Kita akan membahas mengenai laba rugi. Laba rugi sendiri merupakan laporan prestasi perusahaan selama jangka waktu tertentu. Total aset perusahaan berubah disebabkan oleh kegiatan investasi, pendanaan,
dan operasional. Ya, komposisinya ingat nih, laba rugi adalah prestasi perusahaan selama jangka waktu tertentu dengan komposisi dari investasi, pendanaan, dan operasional. Berapa dana yang dikeluarkan untuk investasi, berapa dana yang dikeluarkan dari untuk operasional dan sebagainya. Nah, klasifikasi dalam laporan keuangan laba rugi terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah laba dari penjualan pabrik, ya, atau bisnis perusahaan tersebut adalah retailing jikanya seperti itu. Kemudian rugi karena pabrik itu misalnya terbakar. Nah, dapat diklasifikasi seperti. Kemudian ada laba dari perubahan metode akuntansi. Selanjutnya, agar tidak menyesatkan ya, ini agar tidak menyesatkan, standar akuntansi harus mengharuskan laporan keuangan mengelompokkan pendapatan atau rugi dalam 4 klasifikasi. Jadi supaya tidak sesat pemakai atau pengguna laporan keuangan, ini diklasifikasikan mengenai laba rugi. Yang pertama, pendapatan operasional atau laba usaha. Kedua, laba atau rugi dari pemberhentian operasi cabang bisnis. Maksudnya seperti apa? Ketika ada cabangnya, misalnya perusahaan PTA ini membuka cabang di daerah mana gitu, di daerah tertentu, kemudian ketika diberhentikan, apakah ini akan menghasilkan laba atau malah menghasilkan kerugian. Nah, kemudian ada istilah laba rugi luar biasa. Maksudnya seperti apa? Laba rugi luar biasa ini itu adalah contohnya misalnya ketika salah menginvestasikan dananya pada investasi tertentu, ya. Kemudian juga ada laba rugi karena perubahan atau prinsip metode akuntansi. Ya, kalau seperti ini maksudnya adalah salah catat. Nah, jadi salah catat, kemudian juga salah menggunakan pengoperasionalan dari dana-dana investasi. Ini contohnya ilustrasi dari laba rugi. Kita sudah pernah buat belum ya di pengantar akuntansi? Belum ya kalau laba rugi ya? Belum, Pak. Oke, nanti mungkin bisa diajarkan, nanti saya minta tolong Pak Andika untuk menjelaskan kembali untuk pendapatan, penjualan serta laporan yang ada komponen-komponen ada di laba rugi ini, ya, seperti itu. Nah, tadi saya katakan ada biaya operasional, ada biaya pajak yang terkait dengan laba rugi di sini. Nah, poin yang ketiga adalah laporan aliran kas. Laporan aliran kas pengertiannya adalah kegiatan penjualan atau kegiatan yang sama dikurangi oleh semua biaya-biaya meliputi pengeluaran-pengeluaran kas. Arus kas ini didefinisikan sebagai laba sebelum pajak dari suatu proyek ditambah dengan biaya penyusunan dan dikurangi laba bersih sebelum pajak tambahan yang diakibatkan oleh proyek-proyek tersebut, ya. Ini pengertiannya. Kemudian kalau motif dari arus kas sendiri, yaitu motif pertama adalah transaksi. Transaksi bagaimana? Jadi untuk apa nih dana ini ya digunakan? Nah, untuk misalnya keperluan pembelian raw material. Nah, transaksi seperti itu. Motif berjaga-jaga. Arus kasnya seperti apa nih? Maksudnya motif berjaga-jaga, dananya mau digunakan apa nih? Sisanya berapa persen untuk pembelian nanti menggunakan secara kas langsung atau tunai. Nah, berjaga-jaga harus ada dana cadangan. Motif spekulatif ini biasanya digunakan untuk investasi. Kira-kira kalau diinvestasikan dalam bentuk saham, apakah akan menguntungkan? Nah, seperti itu. Kemudian ada motif compensating balance. Motif compensating balance ini merupakan keterpaksaan perusahaan akibat meminjam sejumlah uang di bank. Apabila perusahaan meminjam uang di bank, biasanya bank menghendaki perusahaan tersebut akan meninggalkan sejumlah uangnya atau yang dikenal dengan istilah kolateral, ya teman-teman, atau uang jaminan di dalam bank tersebut atau di rekeningnya bank tersebut, ya. Contohnya kalau di buku, misalnya suatu perusahaan itu meminjam dana dari bank sebesar 500 juta.
Bank mengharuskan perusahaan memiliki simpanan di bank tersebut dengan saldo 50 juta. Jumlah inilah yang disebut dengan compensating balance. Ya. Jadi ada 4 motifnya: motif transaksi, motif berjaga-jaga, motif spekulatif, dan motif compensating balance. Ya. Kalau dilihat dari komponen arus kas, maka akan seperti ini. Ya, ada operasi, investasi, pendanaan. Operasi, investasi, pendanaan. Ini yang ada di komponen arus kas. Ada kas operasi meliputi kas yang diterima dari penjualan barang dan jasa, kemudian dikurang dengan kas yang dibayar untuk operasi, maka sama dengan aliran kas operasi perusahaan. Kemudian ada investasi, kas diterima dari penjualan, investasi, bangunan pabrik atau jasa, maka dikurangi kas dibayar untuk investasi, akuisisi, pabrik, bangunan, dan peralatan, maka ada aliran kas dari investasi. Ada juga pendanaan. Pendanaan ini adalah kas diterima dari hutang atau obligasi, emisi saham. Nah, kemudian dikurang kas dibayarkan untuk dividen, pembelian saham, kembali pembayaran utang, maka ada aliran kas dari pendanaan. Ya, ini maksudnya apa? Misalnya kalian bingung gini, perusahaan itu mengeluarkan obligasi karena perusahaan itu terkadang tidak mampu mempunyai dana yang cukup, akhirnya mengeluarkan namanya surat hutang. Surat hutang itu yang dikenal dengan obligasi. Atau kadangkala perusahaan tidak mau mengeluarkan obligasi, maunya mengeluarkan yang namanya saham saja. Bedanya obligasi dan saham di mana? Ketika perusahaan mengeluarkan surat hutang atau obligasi, maka perusahaan tersebut wajib membayar bunganya secara rutin per bulan, ya, dan atau misalnya per tahun kepada pemilik atau pemegang obligasi perusahaan tersebut. Nah, kalau emisi saham bagaimana? Emisi saham tidak. Jadi pemilik tidak wajib membayar dana yang dipinjamkan oleh investor, tetapi harus ada bagi hasil. Nah, itulah perbedaannya. Nah, semua aliran arus kas ini diakhiri dengan aliran kas bersih untuk periode tertentu. Ini komponen dari sebuah aliran kas atau arus kas. Kalau ilustrasinya seperti ini. Ya, ada kegiatan operasi, investasi, pendanaan, dan aktivitas yang 3 tadi yang ada ya. Operasi, investasi, dan pendanaan. Yang keempat dari laporan keuangan adalah laporan perubahan ekuitas. Pengertiannya sendiri, laporan perubahan ekuitas yaitu laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode. Ya, laporan perubahan ekuitas ini terdiri atas saldo awal, modal, dan neraca saldo yang kemudian telah disesuaikan, ditambah laba bersih selama satu periode, dan dikurang dengan pengambilan pribadi yang dikenal juga dengan prive. Ya. Laporan perubahan ekuitas pemegang saham atau Statement of Shareholders Equity menyajikan perubahan-perubahan pada pos-pos ekuitas. Laporan ini juga bermanfaat untuk identifikasi atas perubahan klaim pemegang ekuitas atas aktiva perusahaan. Ya. Kalau ilustrasinya seperti ini. Jadi, ekuitas itu misalnya ekuitas di awal sebesar 6.000, kemudian ada laba bersih 7.500, ada pengambilan pribadi. Pengambilan pribadi atau prive dikurang 500, maka totalnya adalah penambahan ekuitas sebesar 7.000. Maka ekuitas akhir di akhir tahun sebesar 13.000. Ini contoh ilustrasi dari perubahan ekuitas. Nah, komponen akun dalam perubahan ekuitas biasanya terdiri sebagai berikut. Ada modal awal, berasal dari investasi awal ataupun penambahan investasi. Kemudian ada laba rugi atau laba perusahaan yang akan menambah modal perusahaan. Juga sebaliknya, maksudnya kalau
rugi akan mengulangi modal perusahaan, itu vice versa maksudnya ya. Vice versa itu bahasa asingnya adalah maka sebaliknya ya. Maka sebaliknya dari tadi, rugi akan mengulangi modal perusahaan. Kemudian juga ada penarikan prive. Prive sendiri apabila sebagian laba diambil oleh pemilik untuk kepentingannya sendiri di luar kepentingannya perusahaan, kejadian ini akan mengurangi modal pemiliknya ya. Kemudian yang keempat adalah modal akhir, adalah modal saldo awal ditambah laba rugi kemudian dikurangi penarikan. Nah, ini adalah komponen akun dalam perubahan laporan ekuitas. Terakhir, ini adalah CALK, catatan atas laporan keuangan. Komponen ini menjelaskan perincian atas akun yang diungkapkan dari keempat laporan yang di atas, yang tadi yang kita sudah pelajari 4 laporan tadi. Ada laporan posisi keuangan, laba rugi, aliran kas, perubahan ekuitas. Nah, ini komponen yang terakhir untuk memperjelas aliran dana yang masuk dalam setiap akun pelaporan. Jadi, CALK ini menyajikan apa? Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal, keuangan, dengan ekonomi makro, mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan atau entitas akuntansi sendiri, kemudian menyajikan indikator pencapaian target, dan kalian bisa baca sendiri sampai menyediakan informasi lainnya. Yang artinya pada akhir catatan atas laporan keuangan itu tidak tersajikan pada laporan keuangan. Itu biasanya berupa catatan yang kemudian disebutkan di lembar-lembar terakhir di laporan keuangan, atau yang juga dikenal dengan footnote biasanya di laporan keuangan. Kalau kalian bisa lihat dengan mengunduh laporan keuangan yang ada di Bursa Efek Indonesia di idx.co.id, maka kalian bisa lihat ada calknya itu biasanya di akhir laporan keuangan atau footnote-nya. Demikian untuk materi pertemuan kali ini yang menjelaskan prinsip laporan keuangan pokok. Ada 5 hal yang saya sudah sampaikan. Kalau kiranya masih bingung, kalimat saya kecepatan, boleh langsung ditanyakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan?